Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya di mana aku mengadakan segmen sajen alias salam-salam netizen di awal video, tetapi kali ini saya akan ada segmen salam-salam netizen di akhir video supaya kalian nonton video ini dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di video kali ini, di konten kali ini saya akan membahas sesuatu yang sempat menghebohkan India di tahun 1992 di mana ada tubuh seorang suster atau biarawati ditemukan di dalam sebuah sumur yang lokasinya itu tidak jauh dari dapur biara. Kerudung biarawatinya tertinggal di pintu dapur, sementara sendalnya tertinggal di titik dekat dengan kulkas. Peristiwa ini terjadi di Biara Santo Pius X di Katlayam di area India Selatan. Jadi kasus ini sempat menjadi salah satu kasus terpanjang untuk diungkap, yaitu kurang lebihnya 27 tahun sebelum akhirnya pihak kepolisian berhasil menyeret beberapa nama yang menjadi pelaku dan menjatuhi hukuman setelah proses pengadilan tentunya. Nah, seperti apa selengkapnya dari kasus ini, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Terlebih dahulu kita akan membahas latar belakang dari sang korban, yaitu Suster Abaya. Jadi Suster Abaya pada tahun 1992 adalah seorang suster muda atau biarawati muda yang kala itu baru berusia 21 tahun. Jadi semenjak anak-anak dia memang dikenal sebagai pribadi yang baik dan sangat religius, juga cerdas. Bahkan di usianya yang kala itu masih anak-anak saja, dia sudah menunjukkan ketertarikannya dalam berbagai ilmu keagamaan. Beliau juga sangat rajin membaca Alkitab. Pada saat beliau ini memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dan menyatakannya kepada pihak keluarga, sebenarnya pihak keluarga cukup bersedih, tetapi akhirnya juga mengizinkannya karena apa? Beliau ini, Suster Abaya, adalah bukan satu-satunya anggota keluarga mereka yang memutuskan untuk menjadi biarawati dan pelayani Tuhan. Setidaknya ada beberapa sepupu jauh dan saudara-saudara lainnya dari keluarga besarnya dia yang juga menjadi seorang biarawati di berbagai negara, bahkan ada yang di Italia, ada yang di India juga. Dan memang keluarga beliau ini dikenal sebagai keluarga besar yang sangat religius. Kemudian saat beliau berusia 21 tahun, akhirnya beliau pun memutuskan untuk menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi Katolik, dan karena itu juga beliau tinggal di sebuah asrama. Awalnya tadinya semuanya berjalan baik-baik saja hingga pada tanggal 28 Maret 1992 pihak keluarga mendengar sebuah kabar yang mengagetkan, sebuah berita duka bahwa tubuh dari Suster Abaya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di dalam sebuah sumur biara. Pada waktu itu sudah ditentukan bahwa penyebab kepergiannya adalah Suster Abaya ini dinyatakan bundir, tetapi tidak serta-merta membuat keluarganya percaya. Begitu juga dengan beberapa aktivis yang ada di India kala itu. Kemudian sehari setelah ditemukannya tubuh Suster Abaya, pihak kepolisian pun memulai sebuah proses penyelidikan. Nggak disangka-sangka ternyata proses penyelidikan ini berlangsung panjang sekali, bahkan sampai berulang-ulang sampai belasan hingga puluhan tahun. Jadi memang kasus ini tercatat sebagai salah satu kasus terpanjang di India. Kenapa bisa begitu? Karena sehari setelah tubuh Suster Abaya ditemukan, polisi langsung mengadakan penyelidikan. Kemudian setahun setelahnya, tahun 1993, hasil pun keluar dan hasilnya tetap sama di kesimpulan awal, yaitu Suster Abaya kemungkinannya mengakhiri hidupnya sendiri. Karena pihak keluarga ini tidak percaya dan beberapa aktivis juga tetap tidak percaya, mereka pun terus mendorong pihak kepolisian untuk mengadakan penyelidikan lagi di tahun berikutnya. Sampai pada akhirnya menemukan siapa pelakunya. Setidaknya kasus ini sudah mengalami proses penyelidikan berkali-kali pada tahun 1992, 1993, 1996, 1999, 2005, dan hasilnya pun tetap sama. Dinyatakan bahwa Suster Abaya mengakhiri hidupnya sendiri. Akan tetapi pihak keluarga tetap merasa tidak puas didukung oleh beberapa aktivis di India. Kenapa demikian? Karena memang semasa hidupnya Suster Abaya ini dikenal sebagai seorang yang religius, penyabar, dan gak mungkin jika dikatakan dia itu melakukan pengakhiran hidupnya sendiri. Terlebih lagi, walaupun pihak biara sudah mengeluarkan sebuah pernyataan tertulis yang sampai panjang banget, di mana di dalam pernyataan tertulis tersebut dituliskan bahwa Suster Abaya ini mengalami depresi berat selama berada di biara, mengalami tekanan dari pihak keluarga, kemudian dia juga mengalami masalah biaya dalam pendidikannya yang menyebabkan pihak keluarga semakin yakin nih kalau ada sesuatu di balik kematiannya Suster Abaya. Karena dari pihak keluarga sendiri tidak pernah melihat Suster Abaya ini mengalami depresi. Selama ini walaupun Suster Abaya sudah berada di dalam asrama, di dalam biara, tidak terjadi apa-apa, seperti tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa beliau itu depresi. Apalagi kalau dikatakan bahwa kekurangan dalam hal biaya pendidikan, apalagi itu keluarga juga lebih nggak percaya
percaya lagi. Dan kalaupun ada satu dan lain hal yang menyebabkan keluarga dan beberapa aktivis tetap bersikukuh penyelidikan ini untuk diulang kembali, adalah sebuah hasil visum yang keluar dan di situ menyatakan bahwa adanya keretakan di tulang tengkorak Suster Abaya. Juga ada beberapa bekas sayatan di sekujur tubuhnya, ada bekas cakaran di lehernya. Sepertinya ada sebuah luka yang disebabkan pukulan sebuah benda keras dan tumpul. Hingga pada akhirnya pada tahun 2009, pihak keluarga dan juga beberapa aktivis meminta pihak kepolisian untuk membuka kembali kasus ini setelah sebelumnya pihak pengadilan sudah memutuskan hampir saja menutup kasus ini karena sudah diadakan penyelidikan berulang-ulang. Dan barulah di penyelidikan terakhir di tahun 2009 silam inilah ditemukan sebuah titik terang yang menyebabkan pihak kepolisian menjadi bisa untuk menentukan siapa-siapa saja pelakunya. Jadi ceritanya, sehari sebelum jasad dari Suster Abaya ini ditemukan, ada 2 orang pencuri yang sedang mau beraksi di kawasan sekitar biara. Kemudian di saat mereka ini beraksi, kok tiba-tiba mereka justru melihat ada 2 orang pria yang melakukan gerakan yang mencurigakan. Sebuah gerakan yang tidak biasa dilakukan di tengah malam. Jadi mereka nggak jadi mencuri, malah mengamati nih gerakan 2 pria tersebut. Sepertinya 2 orang pria ini sedang menyeret sesuatu dan dimasukkannya ke dalam sumur. Dan pencuri yang bernama Ada Karaju ini mengatakan bahwa sosok pria-pria yang dia lihat ini adalah Pastur Thomas dan juga Pastur Jose. Tentunya pihak dari biara tadinya menyangkal nih. Akan tetapi karena informasi ini sudah masuk ke pihak kepolisian, maka Pastur Thomas dan juga Pastur Jose pun dipanggil untuk diperiksa. Dan di sana pun akhirnya mereka berdua mengaku, bahkan mereka juga menyeret satu nama lagi yaitu Suster Sevi. Nah, siapa Suster Sevi ini? Setelah mereka dibawa oleh pihak kepolisian, kemudian mereka pun mengaku, mereka pun akhirnya diadili. Dan di pengadilan itu terseret juga nama seorang suster yaitu Suster Sevi. Dan ternyata di penyelidikan kali ini barulah membuahkan hasil setelah berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya pihak kepolisian, masyarakat, dan juga pengadilan pun mendapatkan kronologi apa yang terjadi pada tanggal 27 Maret 1992 di malam itu. Ceritanya dini hari, sekitar pukul 4.30 dini hari, Suster Abaya itu terbangun dari tidurnya, kemudian dia melangkah ke arah dapur untuk membuka kulkas mengambil air minum. Niatnya beliau mau belajar, karena memang sedang menghadapi sebuah ujian. Dan tiba-tiba sesaat setelah beliau mengambil air minum dari dalam kulkas, beliau mendengar ada suara yang sepertinya beliau ini mengenal suara ini. Tapi karena penasaran, beliau pun berusaha nih mencari sumber suaranya dari mana. Dan ketika beliau sudah mendapatkan sumber suara itu berasal, beliau dikagetkan dengan pemandangan di depannya. Bahwasanya beliau melihat Suster Sevi yang merupakan suster pengurus urusan rumah tangga di biara sedang bercengkrama dengan hangat bersama 2 orang pria. Sebuah hal yang seharusnya sangat-sangat dilarang jika dilakukan di dalam sebuah biara. Yang lebih mencengangkan lagi, 2 orang pria itu pun Suster Abaya juga mengenalnya. Siapa dia? Mereka berdua adalah Pastur Thomas Kotur dan juga Pastur Jose. Karena mereka merasa terpergok dan mereka takut nama baiknya tercoreng, karena Suster Abaya ini mungkin saja, bisa saja membuka rahasia ini ke depan umum, akhirnya Pastur Thomas dan juga Pastur Jose mengambil sebuah langkah untuk menghajar Suster Abaya hingga tak sadarkan diri. Dan setelah mereka yakin bahwa ini semua sudah beres dalam tanda kutip, mereka berdua kemudian menyeret tubuh Suster Abaya dan memasukkannya ke dalam sebuah sumur yang tidak jauh dari dapur biara. Saat proses penyeretan inilah yang kemudian dilihat oleh pencuri yang namanya Arda Karaju tadi. Video ini dibuat bukan untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, melainkan kita fokus saja ke kasusnya, karena bagaimanapun juga ini adalah ulah oknum. Jadi saya garis bawahi, kita di sini fokus sama kasusnya saja ya Darla ya. Akhirnya setelah penantian panjang pada tanggal 15 Agustus 2019 silam, Pastur Thomas Kotur, Pastur Jose, dan juga Suster Sevi dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan dengan keputusan pengadilan inilah akhirnya masyarakat dan publik di sana semuanya merasa puas dan sudah bisa bernafas lega. Begitu pula dengan pihak keluarga dari Suster Abaya, bahwasanya Suster Abaya sekarang sudah bisa beristirahat dengan tenang. Oke, sebelum lupakan janjiku, di akhir video aku akan memberikan kalian sajen salam-salam netizen. Untuk pertama kalinya saya ingin menyapa user LB1JK4DT7Y. Takutnya katanya. Kemudian ada Umar Alim, mantap bang. Ada juga Eliza, weh ini beda alurnya. Kemudian ada Naswa Uwu 7088. Aku sengaja nggak membacakan komentar kamu karena aku mau izin untuk menjadikannya short ya. Kemudian ada Ahsianas Syak yang sering uploadnya ya, ini sering tiap hari, hampir tiap hari aku upload. Jadi kamu harus sering-sering juga nongkrong di sini. Ratih
CY1FR. Dan katanya dia udah nonton video-video sebelumnya. Thank you banget. Juga ada Maulidan yang banyak sekali nulis komentar. Dan Maulidan aku juga akan menjadikannya short, jadi aku nggak membacakan komentarnya di sini. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini? Sebuah kasus yang menjadi salah satu yang terpanjang karena memakan waktu lama dalam proses penyelidikannya dan juga proses pengadilannya. Namun begitu, semua akhirnya bisa bernafas dengan lega setelah 27 tahun kurang lebihnya. Akhirnya Suster Abaya bisa beristirahat dengan tenang. Oke, thank you banget. Sampai ketemu semuanya. Salam semakin viral. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang baru saja bergabung di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like dan juga komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Karena aku akan senantiasa memberikan sajian salam-salam netizen, di mana segmen itu akan membacakan komentar kalian 10 orang pertama yang tercepat berkomentar di kolom komentar. Jutaan cinta dari Darla. Bye!